Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Fahri Mufti. Di sini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, kita langsung mulai ke materi kita pada hari ini. Judul materi pada kesempatan kali ini adalah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Poin yang pertama adalah perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin yang kedua adalah pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita mulai untuk poin yang pertama mengenai perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, hal tersebut mendorong golongan muda untuk mendesak golongan tua agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal itulah yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno diminta oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945 diputuskan Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi. Meskipun tidak disetujui oleh Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera menuliskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Teman-teman, ini adalah gambar teks proklamasi dalam tulisan tangan. Nah, terdapat 2 kalimat pada teks proklamasi. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Insinyur Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, Soekarni selaku salah satu pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, Insinyur Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan redaksi atas teks proklamasi, yaitu A. Kata tempo diganti dengan kata tempo. B. Wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. C. Jakarta 17-8-05 diganti Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan disaksikan lebih dari 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sang saka merah putih dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari beberapa aspek.
Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadi perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajah. Yang keempat, aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi, yaitu pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek yang kelima yaitu aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Aspek yang keenam adalah aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Untuk poin yang kedua, kita akan bahas mengenai pengertian daerah dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut. A. Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia, serta C. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konstitusi negara Indonesia yang secara tegas mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 5 daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, yaitu Pemerintahan Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Provinsi Papua Barat. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal ini, negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Lalu timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan? Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau yang sering kita sebut sebagai MPR RI menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pasal-pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut. A. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya. C. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. E. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. F. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. G. Prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara selaras dan adil. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat. Setelah kalian sudah melihat video pembelajaran kali ini, silakan kerjakan kuis berikut ini. 1. Sebutkan dan jelaskan aspek-aspek proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat mengerjakan. Nah, itu adalah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.